Hai, balik lagi bersama Mimin nih. Pada video kali ini, Mimin akan membahas penemuan aneh manusia pada zaman dahulu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info dan video-video menarik dari channel ini. Kokain sangat populer pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 sebagai obat stimulan. Bahkan Sigmund Freud, seorang ahli ilmu syaraf keturunan Austria, kagum dengan kokain dan merekomendasikannya untuk banyak gangguan kesehatan. Dahulu, kokain ditambahkan ke dalam bahan makanan dan minuman. Misalnya, resep pertama Coca-Cola mengandung sedikit kokain. Kokain juga digunakan sebagai dasar untuk memproduksi berbagai macam obat, termasuk obat untuk anak-anak. Belakangan ini, masyarakat hanya memperhatikan efek samping yang buruk dari mengonsumsi kokain. Hingga akhirnya, pada tahun 1963, PBB memasukkan kokain ke dalam daftar obat terlarang. Ada fakta menarik lainnya. Minuman 7-Up mengandung lithium citrat dalam resep pertamanya. Limun ini pertama kali muncul pada tahun 1929 dan diiklankan sebagai obat yang bagus untuk depresi dan pereda sakit. Butuh waktu hingga tahun 1948 bagi produsen untuk berhenti menambahkan bahan berbahaya ini. Ini mungkin tampak aneh, tetapi pada paruh pertama abad ke-20, rokok bahkan diyakini sebagai jenis obat. Perusahaan tembakau meminta dokter untuk mengiklankan produk mereka. Pada iklan tersebut dikatakan bahwa merokok lebih baik daripada diet, bahwa merokok membantu mengobati sakit tenggorokan, batuk, dan bahkan asma. Dan rokok menjadi aksesoris yang modis pada zaman itu. Di Amerika, pada tahun 1910-an, kamu dapat mengirim anak-anak melalui jasa pengantar surat atau pos. Karena surat mempermudah hidup para petani pada masa itu, sehingga mereka dapat mengirimkan ayam melalui pos. Tetapi, beberapa warga memutuskan untuk menggunakan jasa pos untuk mengirimkan anak-anak mereka ke keluarga mereka. Biaya pengirimannya kurang dari $1, dan anak dikirim hingga tepat depan pintu. Ini jauh lebih mudah dan lebih murah daripada mengirim anak dengan kereta api. Butuh waktu hingga tahun 1920 untuk menjadikan kegiatan ini sebagai hal ilegal. Paten mobil pertama di Amerika Serikat diberikan pada tahun 1789. Itu adalah mesin uap dengan dayung sehingga bisa bergerak tidak hanya di darat, tetapi juga di air. Pada paruh pertama abad ke-18, mobil listrik muncul. Mobil listrik Prancis La James Contente bergerak pada kecepatan 100 km per jam, yang merupakan rekor kecepatan saat itu. Pada tahun 1870 di Wina, penemu Siegfried Marcus menempatkan mesin pembakaran internal dalam gerbong biasa. Itu adalah mobil gas pertama di dunia. Pada awal abad ke-20, mesin pembakaran internal menggantikan mesin listrik sepenuhnya, sehingga mereka terlupakan selama hampir 1 abad. Ada banyak jenis hiburan yang benar-benar liar dan aneh di masa lalu. Salah satunya yaitu kuda menyelam atau diving horse. William Carver sedang melewati jembatan setengah hancur dan kudanya jatuh ke air. Bayangkan, kuda yang jatuh ke air bisa menginspirasi Carver sedemikian rupa sehingga menciptakan sebuah pertunjukan di mana kuda-kuda terlatih melompat ke dalam air. Acara ini bahkan jadi sangat populer. Butuh pembela hak-hak binatang sampai tahun 1970-an untuk menutup acara ini. Jenis hiburan liar lainnya dari masa lalu adalah apa yang disebut dengan palindrom. Itu muncul di abad ke-20-an, ketika balap mobil biasa membosankan bagi pemirsa. Kemudian, penyelenggara mulai menempatkan singa sungguhan tepat di samping pembalap. Pembalap mencapai kecepatan yang sangat tinggi dan menaiki dinding kematian. Tetapi waktu itu, penonton merasa tidak cukup hanya dengan pertunjukan seperti itu. Kemudian, elemen ekstrim baru pun muncul. Singa yang terlatih dibebaskan dari kandang mereka, dan para pengendara sepeda motor yang dikejar berusaha menangkap mereka.
Pertunjukan Lion Drop terakhir ditutup pada tahun 1964 ketika seekor singa menyobek tangan seorang pelatih. Diciptakan pada tahun 1939 di Montreal, di mana suhu di sana dapat turun hingga -4 derajat Fahrenheit, dan badai yang terburuk yang tercatat turun lebih dari 18 inci salju. Topeng badai salju plastik adalah alat paling aneh pada dekade itu, dan jelas masker itu tidak pernah berhasil untuk melindungi wajah dari badai salju. Sekian untuk video kali ini. Kami pamit, hatur nuhun.